Halo, perkenalkan nama saya Rutina Diva Ulido Saragi. Di sini saya akan berperan sebagai seorang pekerja sosial dan klien saya bernama Anindi, seorang pelajar yang merupakan korban kasus bully di sekolah. Selamat siang, perkenalkan saya Rutina Diva Ulido Saragi. Saya seorang pekerja sosial dari Lembaga Pekerjaan Sosial Sumatera Utara. Sebelumnya, bolehkah adik memperkenalkan diri adik sendiri? Nama saya Nindika, saya seorang pelajar. Jadi, kedatangan kakak ke sini untuk menanyakan beberapa hal mengenai kasus bully yang adik alami di sekolah. Nanti kakak akan mencari solusi agar kasus bully yang adik alami bisa teratasi. Apakah adik bersedia jika kakak menanyakan beberapa hal mengenai kasus tersebut? Boleh, Kak? Adik Andi ini seorang pelajar, jadi sekarang adik duduk di kelas berapa? Kelas 2 SMA. Hobi adik sendiri itu apa? Hobi saya memasak. Oh, berarti masakannya enak ya. Jadi kalau boleh tahu, jika di luar sekolah, kegiatan apa yang sering adik lakukan bersama kedua orang tua adik? Saya bantu orang tua saya, Kak, jualan karena saya kan hobi saya memasak. Jualan nasi goreng gitu. Jadi kegiatan yang adik lakukan itu apakah disuruh orang tua atau keinginan adik sendiri? Tidak disuruh orang tua, atas kemauan saya sendiri sih. Terus kalau ditanya nih, menurut adik, adik itu lebih dekat ke siapa? Ke bapak atau ke ibu? Biasanya cewek sih ke bapak, tapi sama adik aja, tapi lebih ke bapak sih. Oh, lebih dekat ke orang tua bapak ya? Kalau berbicara nih mengenai kasus bully yang adik alami di sekolah, itu seperti apa sih? Apa yang mereka lakukan kepada adik Andini di sekolah? Ya karena mungkin saya dari desa kali ya, Kak, ke kota, jadi kayak diejek gitu, kayak norak, kampungan, kayak kurang gaul gitu lah, Kak, dan banyak lagi. Kalau begitu, kasus bully yang adik alami itu dimulai dari kelas berapa? Waktu saya pertama masuk SMA kelas 1, Kak. Pertama masuk SMA. Terus bagaimana reaksi teman-teman adik Andini yang di kelas saat adik Andini itu dibully? Ya teman-teman saya cuma bisa diam, Kak, nengok-nengok gitu ya, nggak yang gimana lagi, nggak berani gitu sama teman-teman. Pernah tidak adik Andini itu merasa marah, merasa kesal, apa yang tindakan yang adik lakukan kepada mereka? Ya marah pasti, Kak, cuman ya mau gimana lagi, cuma bisa diam, ya kadang nangis gitu. Apakah kedua orang tua adik Andini tahu mengenai hal tersebut? Nggak tahu sih, Kak. Kalau guru sendiri gimana? Ya nggak tahu juga. Baiklah, terima kasih kepada adik Andini yang telah meluangkan waktunya. Mungkin besok kakak kembali lagi untuk menanyakan beberapa hal mengenai kasus tersebut. Terima kasih. Sama-sama. Halo, selamat siang adik Andini. Bagaimana kabarnya sekarang? Baik, Kak. Lalu kegiatannya di sekolah hari ini, apakah semuanya berjalan dengan lancar? Seperti biasanya, Kak. Seperti hari biasanya. Apakah teman-teman adik Andini masih mau itu membuli adik Andini di sekolah? Ya terkadang masih mau ngejek dan mengecilkan saya, Kak, di sekolah. Lalu, apakah adik Andini sudah memberitahu kedua orang tua adik masalah ini? Belum sih, Kak. Belum. Kalau guru atau wali kelas adik gimana? Sama, Kak. Belum tahu juga. Jadi setelah beberapa hari ini kita melakukan wawancara mulai dari hari pertama dan hari kedua. Jadi kakak bisa memberikan solusi yang bisa adik Andi lakukan. Salah satunya yaitu yang pertama, itu adik Andi harus memberitahu keluarga, terutama kedua orang tua adik Andi, karena bagaimanapun kedua orang tua adik Andi itu merupakan orang terdekat adik. Dan juga karena kasus ini terjadi di sekolah, adik Andi juga harus memberitahu guru supaya guru dapat mengantisipasi hal tersebut.
Lalu kedua, adik Anindi bisa menumbuhkan rasa percaya adik Anindi. Salah satunya yaitu seperti cara berjalan adik Anindi. Adik Anindi bisa gitu kan berjalan dengan tegakkan badan, kepala tegak, supaya saat adik Anindi berjalan itu teman-teman adik Anindi itu melihat bahwa karisma adik Anindi itu seperti tidak takut akan hal apapun. Dan ketiga, saat teman-teman adik Anindi melakukan pengejekan atau pengucilan, adik Anindi bisa merasa cuek gitu. Jadi hal itu bisa nanti membuat teman-teman adik Anindi, karena adik Anindinya cuek, teman-teman adik Anindi itu bisa seperti bosan atau seperti capek sendiri gitu mengucilkan adik Anindi, karena adik Anindi tidak memberikan respon apapun. Dan yang terakhir, hal yang juga yang penting, mulai besok, mulai hari ini, adik Anindi bisa mencari teman adik Anindi yang menurut adik Anindi itu bisa percaya. Jadi adik Anindi itu tidak merasa sendirian lagi di sekolah. Mungkin itu saja beberapa solusi yang bisa Kakak berikan supaya kasus bully yang adik Anindi ini bisa stop sampai situ. Terima kasih Kak udah memberikan saya solusi untuk kasus bullying saya sendiri, dan terima kasih sudah meluangkan waktunya kepada saya untuk menangani kasus ini Kak. Baik. Kakak juga berterima kasih kepada adik Anindi karena adik Anindi sudah mau mencurahkan isi hatinya, sudah mau melakukan wawancara ini. Terima kasih sebelumnya. Sama-sama Kak.